Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fisika fluida. Sebelumnya kalian mestinya sudah pernah mendengar fisika fluida atau istilah fluida itu sendiri. Fluida itu sebenarnya adalah semua zat yang mengalir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya fluida itu adalah termasuk di dalamnya seperti air, seperti udara. Jadi baik seluruh zat cair dan seluruh zat gas bisa kita definisikan sebagai fluida. Sebenarnya fluida juga sudah lazim kalian pasti jumpai ketika kalian di jenjang SMA atau bahkan mungkin SMP pernah sempat dibahas. Jadi sering nama lainnya adalah sering disebut sebagai zat alir, yang termasuk semua apapun yang termasuk dalam semua fase atau wujud cair maupun wujud gas seperti air, seperti udara, seperti minuman sirup, seperti kalau kita mohon maaf buang angin, itu juga termasuk semuanya fluida. Jadi kesimpulannya semua zat yang non alir atau semua zat yang tidak mengalir dan yang tidak disebut fluida adalah semua zat yang berwujud padat. Seperti kita temuin batu, es, itu adalah zat non fluida. Nah, kita sudah pahami bersama bahwa yang namanya fluida adalah zat alir atau yang bisa mengalir, dalam hal ini zat cair atau zat gas. Lantas apa perbedaan utama zat cair dan zat gas? Jadi jika kita pilih bersama, zat cair merupakan memiliki ciri-ciri molekul-molekulnya terikat secara longgar. Kebalikannya dengan zat fluida gas, di mana fluida gas molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan antara satu dengan yang lainnya. Untuk zat cair sendiri, profil tekanannya terjadi lebih karena adanya faktor gaya gravitasi. Sedangkan kalau gas adalah tekanannya bersumber pada perubahan momentum. Itu akibatnya kenapa alasan nomor 1 tadi, molekul zat gas itu bergerak bebas dan saling bertumbukan. Karena dia adanya kecepatan dan dia relatif sangat amat sedikit gaya tarik menariknya. Jadi dia sangat amat dinamis dengan dibandingkan zat cair. Yang terakhir, profil utama perbedaan zat cair dengan zat gas adalah untuk zat cair tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Jadi dia relatif lebih teratur atau lebih statis dengan dibanding zat gas yang tidak tegak lurus atau acak. Tidak dapat dipungkiri atau tidak dapat dipisahkan pula dari istilah massa jenis. Jadi untuk semua zat alir ataupun zat fluida di sini memiliki massa jenis atau rho. Rho adalah salah satu parameter yang penting dalam fluida yang menunjukkan suatu massa atau suatu massa dari suatu zat alir fluida itu sendiri terhadap volume yang dimilikinya. Jadi secara matematis didefinisikan rho sama dengan M per T. Rho itu menunjukkan densitas atau massa jenis. Kita bisa memilih salah satunya, entah densitas atau massa jenis, baik dalam satuan kilogram per meter kubik ataupun gram per sentimeter kubik. M massa benda umumnya berbasis kilogram dan V volume benda berbasis meter kubik, tetapi juga bisa dalam basis gram untuk massa benda dan volume benda dalam basis sentimeter kubik. Tadi juga sudah disinggung salah satu parameter yang penting dalam fluida adalah adanya tekanan. Tekanan selain dari massa jenis merupakan parameter yang tidak bisa dipisahkan dan sangat penting juga untuk fluida, baik fluida cair maupun fluida gas, yang menunjukkan rasio gaya terhadap luas permukaan. Jadi P secara matematis didefinisikan sebagai F per A, gaya per satuan luas. Dalam hal ini gaya bersatuan Newton dan luas permukaan dalam basis meter persegi. Ada aplikasi untuk fluida yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah fluida mengikuti dari aturan atau kaidah Pascal. Jadi ada seorang berkebangsaan Prancis jika saya tidak salah, bernama Blaise Pascal. Dia menemukan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan dan tanpa berkurang ke segala titik dan ke dinding bejana. Dia menemukan atau menghasilkan percobaan ini pada abad ke-16. Intinya adalah dia menunjukkan bahwa untuk setiap kedalaman dalam suatu titik, nilai tekanan adalah sama di setiap titik tersebut. Jadi sering kita jumpai misalnya dalam aplikasi kasus dongkrak hidrolik atau
kopling mobil. Jadi kalau misalnya ini sangat amat berguna jika kita misalnya mengangkat suatu benda yang berat dengan menggunakan fluida, tapi fluidanya yang biasa digunakan adalah fluida zat cair ataupun air. Jadi kita bisa memompa dengan menggunakan gaya yang sedikit, tapi bisa mengangkat benda yang memiliki beban yang jauh lebih berat daripada berat yang bisa kita angkat. Jadi hukum Pascal karena tadi tekanan di segala titik sama, jadi P1 akan sama dengan P2. Jadi yang menentukan adalah gaya yang diberikan atau gaya tolak tiap dan dibandingkan dengan luas permukaan di setiap penampangnya. F1 per F1 sama dengan F2 per A2. Itu untuk hukum Pascal. Dan yang terakhir untuk aspek yang terpenting dalam fisika fluida adalah konsep tekanan hidrostatik. Ini juga ada hubungannya dengan tekanan-tekanan yang terjadi di dalam tubuh kita, seperti tekanan nadi, tekanan darah dari jantung ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Itu mengikuti konsep tekanan hidrostatis. Pada intinya tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Jadi apapun itu, tentu saja aliran darah kita kan sangat tergantung dengan gravitasi. Dan apapun itu yang dipengaruhi adanya gravitasi, dia akan termasuk ke dalam fenomena tekanan hidrostatik. Rumusnya didefinisikan sebagai tekanan hidrostatik sama dengan rho GH. Jadi tekanan hidrostatis berbasis atau memiliki satuan Pascal, dengan rho merupakan massa jenisnya, G percepatan gravitasi bumi yaitu nilainya standar 10 meter per detik kuadrat, dengan H kedalaman zat cair dengan diameter. Ya, sekian dan terima kasih. Kalian silakan buka untuk tugas online pertemuan yang kelima ini. Jadi seperti biasa, soal-soal dikerjakan ditulis dalam Microsoft Word. Lalu untuk soal hitungan, kalian jangan lupa harus jawab dengan lengkap sesuai dengan format diketahui ditanyakan jawab, dan jangan lupa tuliskan daftar pustakanya. Untuk soal nomor 1, sebutkan dan uraikan 3 macam fenomena fisika fluida yang kalian temui pada kehidupan sehari-hari, tidak harus dalam tubuh manusia, bisa juga dalam yang kalian temui dalam alam sekitar yang kalian lihat. Lalu nomor 2, kalian bisa lihat pada gambar, diketahui F1-nya 30 Newton dan luas penampang yang pertamanya itu 10 mm persegi, hati-hati, dan A2-nya 50 mm persegi. Maka dengan mengikuti kaidah Pascal, kalian hitunglah gaya angkat F2. Lalu nomor 3, soal tekanan hidrostatik. Berapa tekanan yang dimiliki oleh seekor ikan jika dia berada di dasar kolam air sedalam 120 meter dan kalian gunakan rho air 1000 kg per meter kubik. Nomor 4, tadi uraikan 2 macam fenomena fisika fluida dalam tubuh yang mengikuti kaidah tekanan hidrostatik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.